Oke, jadi hari ini gue mau ke gudangnya Crudibel. Ini mungkin gue ceritain sedikit kali ya, Crudibel itu apaan. Gue tarik dari cerita beberapa bulan belakangan ini. Kan kalau misalnya tahun lalu itu Billionaires Project ngeluarin kaos-kaos kan limited ya, yang ada gambar-gambarnya. Nah, dari awal tahun Billionaires Project itu ngeluarin kaos-kaos polos colors kayak yang gue pakai gini, dan ini stoknya lumayan banyak kita bikinnya karena kan ini emang konsepnya bukan limited, jadi kita bakal nyetok terus, ada terus gitu. Nah, cuman lama-lama gue dapat problem baru. Kalau biasanya produk kita langsung habis gitu, kita nggak perlu gudang yang gede kan. Cuman ini dengan artikel yang baru, kita nyetok lumayan banyak kaos-kaos polos ini, gue jadi butuh gudang baru untuk Billionaires Project. Akhirnya udah tuh mulai tuh gue nyari-nyari gudang kesana kemari buat Bill Pro, sampai akhirnya gue dapet saran dari teman gue, lo cek deh ada company namanya Crudibel gitu. Akhirnya gue cari tahu tuh kan apaan sih Crudibel. Jadi setelah gue research, Crudibel ini semacam apa ya sebutannya, kayak gudang online gitu kali ya. Pokoknya kayak tempat yang bisa kita pakai untuk jadi tempat penyimpanan barang-barang, khususnya buat yang punya bisnis dengan produk kayak gue gini, kayak Billionaires Project. Intinya, Crudibel ini jasa gudang online yang bisa memudahkan bisnis-bisnis online shop. Jadi begitu ada transaksi, kita bisa langsung aja input orderannya di aplikasi Crudibel. Setelah itu, gudang Crudibel akan langsung packing dan kirim orderannya. Jadi nggak usah pakai gudang kita sendiri nih yang di rumah kita nih. Semuanya tuh diurusin sama mereka, mulai dari update inventory, packing, urus pengiriman, pokoknya semuanya mereka yang ngerjain. Nah, dari kemarin teman gue juga bilang kalau gudangnya Crudibel ini udah tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Jadi buat yang mau buka cabang toko ke kota lain, dimudahin banget dengan adanya Crudibel ini. Kita nggak perlu bayar ruko dan karyawan sendiri lagi kalau misalnya kita udah pakai Crudibel ini. Ini gue udah lumayan kebayang sih, cuman kayaknya lebih enak gue ngobrol langsung aja sama CEO-nya, biar sekalian gue mau lihat juga salah satu gudangnya. Ini kita lagi di jalan, kayak gimana sih bentuk gudangnya dan cara kerjanya itu kayak gimana, biar nanti kita lihat langsung, mereka jelasin langsung. Halo Mas Arif. Akhirnya sampai juga. Akhirnya ketemu juga. Ini tadi aku udah cerita nih di video, lagi nyari gudang kebetulan. Nah, ada yang nyaranin Crudibel, cuman aku nggak ngerti Crudibel ini sebenarnya apa, Mas. Oh, Crudibel itu sebenarnya gudang online. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin bisa lihat-lihat gudang kita dulu. Ini kita masuknya dari sini bisa? Kita bisa masuk dari sini. Oke, ayo, ya kita mulai dari sini aja ya. Ya. Wah, luas juga ya, Mas. Lumayan. Jadi ini itu luas karena yang di bawah ini khusus untuk pergudangan yang B2B. Nah, kalau lu tadi kan nyari buat yang Billionaires Project ya, itu mungkin lebih cocok yang di atas. Oh, gitu. Nanti kita bisa lihat flow-nya di atas. Oke. Kita naikin ini. Boleh. Seru banget liftnya. Ini total gudangnya luasnya berapa, Mas? Yang kita pakai sebenarnya 1.200. 1.200 ya? Yang di sini. Jadi memang cocok-cocok kan, banyak orang memang mau lokasi deket sama dia sendiri gitu. Jadi kalau ada apa-apa dia bisa visit juga. Masih bisa ngecek lah ya. Iya. Wow, ini ya. Jadi ini kira-kira gudang kita lah. Kebanyakan memang kebetulan karena lo nyari yang untuk fashion, ini yang memang gudang yang cocok ya? di-optimize untuk barang-barang fashion. Oke, benar. Kita lihat itu dulu ya. Oh, ini ya. Ini baju-baju dari beberapa brand ya, Mas ya, berarti ya? Iya, betul. Bentar ya, Mas, aku lihat dulu ya, Mas ya. Iya, siap. Oh, ini dibagi per model, per size ya. Ini dari beberapa brand, semuanya dikumpulin di sini. Ya, nanti kita semua memang secara di gudang ini kita atur per shelf. Ini ada nomor ini 153, 154, 155. Ini biasa kita sebutnya level 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada saat ada transaksi, kita langsung keluar pick list, langsung tahu ambilnya di mana. Jadi misalnya ada baju kemeja warna hijau gitu ya, kita bisa di pick listnya langsung kelihatan
ambil meja hijau ini yang Excel warna hijau, ambilnya di rak 154.2, artinya 154 jadi di level 2. nyari-nyari lagi semuanya udah rapi ya? Iya. Cuman bentar nih, ini biar pemahaman kita sama nih. Jadi Crodible itu kan gudang online. Ya. Jadi gunanya itu buat brand-brand yang jualan online. Kalau misalnya nggak punya gudang, kita titip di sini. Betul. Terus nanti kalau ada yang pembeli, tim dari Crodible-nya yang packaging, yang kirim semuanya tim dari sini. Ya, jadi yang punya brand ownernya istilahnya atau kita nyebutnya sellernya ini tahu beres aja. Pokoknya dari supplier langsung kirim ke sini, terima laporannya udah masuk berapa yang cacat dan Terus lain-lain. orderan, jadi misalnya gini, misalnya Beyond Project nih ya, aku naruh kaos di sini 10.000 kaos. Ya. 1, 2, 3 model lah gitu kan. Terus orang tetap mesennya ke online store aku kan. Iya, betul. Terus nanti dari pesanan orang, aku kasih datanya ke Crodible. Betul. Crodible yang packaging segala macem. Berarti goodie bag kita gitu-gitu bisa taruh di sini. Bisa. Jadi mungkin sedikit lebih detail kalau misalnya jualan di marketplace kayak Tokopedia, Shopee gitu, itu udah integrasi. Jadi Mas udah nggak usah ngasih datanya ke kita. Begitu dapat order, kita langsung tahu. Berarti udah nggak perlu laporan lagi. Nggak perlu. Kalau website kita bisa integrasi juga. Tapi intinya kita mau membuat proses itu lebih seamless. Jadi even yang punya brand owner ini nggak kerepotan. Ekspor data terus kasih kita ekspor data itu kan sehari beberapa kali langsung Bentar, itu berarti kalau kayak gitu kita sebagai brand kerjaannya udah tinggal fokus di marketing doang ya? Ya, justru itu tujuannya. Jadi lu itu sebagai brand owner yang kayak kerjaan kayak beginian kan, lu mau kerjain sebagus apapun, bisnis lu nggak tambah besar. Iya, karena orang akan butuh banyak orang kan buat packing segala macam. Ya, apalagi kalau bisnis lu udah makin besar, lu kan nggak ada WMS. WMS itu sistem yang untuk manage supaya gimana barangnya dikirim nggak salah, barangnya terkirim cepat, on time. Itu kan lu nggak ada gitu. Kalau kita kan karena skalanya udah besar, kita ada itu dan bisa pakai secara gratis. Biayanya sama semuanya atau beda-beda? Pukul rata, jadi kita ada 2 model, satu B2B, satu yang B2C. Tapi memang kita berangkatnya dan yang paling besar model kita adalah B2C, which is karena kita target market kita adalah UKM, kita membuat model ini sedemikian rupa sehingga mereka nyaman dengan bisnis model kita. Yang artinya kalau kita nggak kenakan storage fee. Jadi kalau mereka lagi kurang, misalnya let's say lagi banjir nih kayak Januari kemarin, penjualan pasti turun semua tuh. Nah, mereka nggak dikenakan storage fee. Jadi kita cuma cas mereka berdasarkan penjualan. Jadi barang kita, yang kejual. Ya, kita ambil 3,5%, maksimum 10.000 dari setiap penjualan. 3,5% dari harga penjualan. Termasuk ongkir nggak? Nggak termasuk, karena ongkir kan pengiriman. Itu kan terpisah ya. Berarti ini misalnya harga kaos 100.000, berarti Crodible ini ngambil 3.500 per kaos. Betul. 3.500, tapi itu udah kita bukan per kaos, per invoice. Jadi dalamnya ada 5-6 kaos, 3,5% dari seluruhnya, tapi ada maksimum 10.000-nya. Oh, nggak akan di atas 10.000 ya? Ya, jadi gini, kalau tadi 100.000, kita charge-nya 3.500. Tapi kalau harganya misalnya karena banyak harganya jadi 1 juta, kita harus tuh 1 juta 3,5% adalah 35.000. Tapi kita nggak charge 35.000. Tetap 10.000 maksimal. Kenanya di 10.000, jadi maksimum. Oh gitu. Ya, murah banget dong. Memang kita didesain supaya untuk volume, kita nggak main margin tapi kita main volume. Jadi buat kalian juga buat brand owner, satu lebih nyaman, dua lebih cepet ininya. Nah, soalnya ini ya, kalau menurut gue ya, ini termasuk win solution banget sih, karena kan nyewa gudang nih udah lumayan banget nih ya, nyewa gudang terus bayar pegawai lagi untuk packing segala macem, itu repot sih. Kalau 3.500 per invoice sih, 3,5% per invoice sih, cengli sih. Cengli banget. Jadi gini, memang kendala semua orang itu, apalagi yang mulai growing ya, dari kecil mulai besar, adalah satu, mereka pada saat at certain point, mereka harus buat komitmen, yaitu aduh, gua kayaknya udah mau grow nih, tempat gua udah nggak muat, gua sewa ruko apa enggak ya, akan laku apa enggak. Ini nge-bridge komitmen itu, itu gambling. Kalau ini karena on demand, yaitu berdasarkan transaksi, ya lu nggak usah pusing, oke, sekali keluar 200 juta, 1 juta untuk ruko, belum karyawan ya, itu nge-bridge masa-masa uncomfortable yang kayak gitu. Ini yang bisnis online pasti ngerti, soalnya kayak tiba-tiba nih ya, kita butuh gudang, sewa ruko 150 juta, 200 juta gitu. Anggaplah yang paling murah dapat 100 juta gitu ruko. Cuman kan belum tentu barangnya akan selalu banyak, kita nggak tahu ke depannya gimana naik turun bisnisnya kan, jadinya lumayan beresiko aja ngeluarin apalagi gitu. Ruko misalnya kita udah dapat lah yang 100 juta lah. Paling yang kepake cuma 1 lantai, sementara 3 lantainya kosong. Sayang kan gitu, daripada mendingan pakai yang konsolidasi. Jadi semua space-nya bisa di utilize.
gitu. Ini alurnya gimana sih Mas di sini? Cara kerjanya Sistem kerjanya. ya, jadi mungkin dari pada saat barang masuk dulu nih, misalnya Mas untuk Billionaires Project-nya saya udah 10.000 pieces misalnya. ya udah decide untuk pakai gudang ini gitu. Ya. Mas masukin di sistem kita mau kirimin berapa aja, SKU-nya apa aja, masing-masing kuantitinya berapa aja, terus kirimin ke sini. Nah, begitu sampai di sini barangnya biasa masuk, kita angkut lewat lift itu. Lift yang tadi ya. Kita naik, terus masuk ke inbound penerimaan karena kan banyak banget inbound yang masuk. Nah, kita kumpulin dulu di sini. Nah, nanti begitu dalam waktu kurun 1-2 jam kita mulai proses. Jadi area ini memang didesain harus selalu kosong. At least by the end of the day udah harus kosong. Biar nggak numpuk di sini ya. Karena ini akan dipindahin lagi ya. Betul. Setelah dari sini kita buka barangnya, kemudian kita grouping nih di sini nih. Kita hitung ulang, kita grouping. Ini berarti di sini pas lagi buka barang bisa sekalian quality control nggak sih? Bisa, justru itu. Nah, habis dari sini sekalian kita hitung, kita grouping, kita quality control. Tapi quality controlnya dalam arti kasat mata ya. Kasat mata ya. Nggak dibuka dari plastik? Nggak dibuka. Tapi kalau misalnya itu service extra kalau mau. Oh, bisa request ya? Bahkan kalau ada yang sedikit side story aja ada yang barang-barang impor dari Cina, kadang-kadang mereka bilang tolong misalnya dia order bel rumah gitu ya, tolong masukin dong baterainya, pencetin tingtong, habis itu keluarin lagi, itu kita bisa. Cuman memang itu service extra-nya kita ya. Karena kan lumayan makan waktu lah prosesnya. Oke, berarti di sini ya proses itunya. Dari sini kita grup-grupin masuk. Nah, pada saat ketahuan misalnya ada barang defect atau kuantitinya nggak sesuai dengan yang Mas bilang, itu kita masuk ke sini, namanya inbound karantina ya. Ini nanti dari sini kita hubungin sellernya, kita lihat lagi ini kurang nih ternyata SKU-nya gitu ya, kurang atau ada defect, nanti kita kasih tahu itu case by case. Jadi kebutuhan sesuai dengan instruksi seller yang mau diapain nih barang-barang ini. Penerimaan, grouping, terus karantina, terus kalau udah beres semua nggak ada yang rusak? Kalau nggak ada yang beres semua, kita langsung sebar ke sana. Masukin ke rak-rak ini tadi? Masuk ke rak-rak tadi. Ini per brand dikumpulin ya, jadi grup gitu atau gimana? Iya, jadi kita itu di sistem begitu kita shelving, istilahnya kita shelving. Jadi pada saat kita masukin barang, kita registrasikan di sistem bahwa barang ini ada di shelf ini. Jadi sebenarnya nggak masalah barangnya ada dimanapun, justru kita taruh barang-barang yang paling laku di depan supaya orang kalau misalnya sering ngambil barang lalu itu lalangnya biar gampang juga ya. Lebih cepat, nggak ke belakang-belakang, nggak muter-muter. Tapi ini Mas, dropshipper gitu bisa nggak sih? Nah, menariknya itu kita juga awal-awal buka ini tuh nggak tahu kalau bisnis dropshipper tuh ramai besar juga, ya. Iya. Soalnya nggak ada model juga kan? Iya. Nah, sembari berjalannya waktu, kita kan expect kalau misalnya orang kirim barang inbound itu mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu ya. Tiba-tiba kita ngelihat dari data, kok inbound sehari bisa 15 kali, 20 kali. Ini apaan? Mereka tanya, oh ini barang dropship. Jadi mereka inbound itu cuman satu barang, satu unit gitu, bukannya satu gelondongan gitu. Nah, terus kita tanya kenapa begini? Oh, ini barang dropship. Jadi sebenarnya udah ada pembelian, mereka cuman ganti packaging, transit di sini. Kenapa mereka mau transit? Karena kebanyakan bisnis dropship, kalau mereka supplier yang ngirimin langsung ke customer, seringkali mereka nggak ganti namanya, pakai toko dia sendiri, pakai toko yang lama, pakai tokonya si supplier. Alhasil apa? Kalau customernya tahu, ini mah gue langsung beli ke sana gitu ya. Ini mah bukan tempat yang gue beli, gue cek aja langsung pasti lebih murah. Nah, namanya kalau udah selalu begitu, itu selalu kehilangan customer, itu bukan bisnis yang sustainable. Nah, akhirnya mereka supaya aman, mereka transitin ke kita dulu, kita repack, baru kita jalan lagi. Oh, di sini berarti bisa repack juga ya? Bisa. Buat dropshipper bisa juga? Bisa. Wah, ini enak banget sih, karena dropshippernya jadi nggak perlu pusing, nggak ribet, terima beres, udah. Tinggal jualan. Dan aman, itu membuat bisnis mereka itu jadi lebih sustainable, karena ibaratnya nggak ada customer yang hilang karena tahu ternyata di sini lebih murah. Ini sebenarnya kepikirannya awalnya gimana sih, Mas? Kepikiran bisa bikin gudang online gini gimana sih? Jadi sebenarnya sih kebutuhan pribadi ya. Jadi sebenarnya mau bisnis apapun, alasan paling benar itu menyelesaikan masalah sendiri. Jadi ini sebenarnya karena masalah sendiri. Dulu gue juga awalnya 2015 itu jualan
Nah, sampai 2000 namanya leanconcept.com, sampai sekarang sih masih jalan ya. 2016 cukup booming tuh. Nah, terus kita pikir gimana cara scale bisnis ini tanpa invest lagi buat gudang dan lain-lain. Satu, gitu. tanpa invest, dua, tanpa meningkatkan kompleksitas. Kalau namanya bisnis makin besar, biasa karyawannya makin banyak. Ini yang membuat perusahaan gendut. Itu secara konsep dari awal kita nggak mau perusahaannya gendut. Jadi kita bikin, gimana kalau kita istilahnya outsource bisnis fulfillment-nya saja. Jadi ujung-ujungnya pada awal-awal 2016 kita itu nitip di rumah-rumah orang. Pada saat transaksi kita WhatsAppin dia, tolong kirimin barang ini dong, terus dia dapat 5.000 perak. Itu aja. Jadi itu dasar dari ini. Habis itu ternyata 2017 mulai banyak tuh, karena gua sendiri kan lumayan aktif di dunia e-commerce ya. Habis itu pada mulai, gue mau dong join, gue mau coba dong. Nah, sekarang bikin yang lebih proper gitu ya? Ya, akhirnya kita bikin proper di 2017, di 2018 kita realize makin banyak ya udah, akhirnya kita decide untuk shift fokus, kita fokus semuanya ke sini. Nah, 2018 kita terima seed funding, kemudian fast forward ke 2019 karena trafficnya melejit banget. 2019 kemarin Oktober kita menerima funding lagi dari Jerman. 2019 namanya pre-series A, 1,5 juta dari USD. Tapi ini solusi banget sih kalau misalnya kita udah pakai gudang online kayak gini. Jadinya company kita itu orangnya dikit jadinya. Kita cuman fokus marketing, sales aja udah. Ya kan, nggak perlu mikirin operasional. Bahkan gini, poinnya adalah kalau lu handle sendiri, belum tentu lu chancesnya 90% lu nggak sebaik kita. Karena kita udah pengalaman di dunia ini. Iya. Gimana Mas? Terus tadi kan barang dari situ dimasukin ke rak. Udah, habis itu storage kan, udah nyimpan, udah rapi. Nah, udah tinggal dari sisi sellernya ini siap jualan. Artinya pada saat mereka, misalnya Mas Billionaire Project ini jualannya di mana? Di Bintaro kita. Bukan soalnya marketplace ya. Tokopedia. Di Tokopedia. Nah, Tokopedia kebetulan kita udah integrasi. Jadi begitu Mas dapat transaksi, gudang kita langsung tahu. Nah, prosesnya adalah, let's say Mas dapat 100 transaksi. Kita di sini langsung print namanya pick list 100 biji. Langsung orang-orang kita lari nyetel, ngambilin, masukin masing-masing ke bin itu. Sesuai dengan pick list, dia langsung lihat, oke, barang ini ada di mana, ambil. Barang ini ada di mana, ambil. Terus masuk ke sini, sampailah seperti ini nih. Jadi bentuknya tuh udah keranjang-keranjang. Satu keranjang itu satu transaksi atau satu invoice. Nah, terus supaya nggak salah kirim, kita di sini ada namanya proses scanning barcode. Nah, kalau misalnya Mas lihat itu, jadi transaksi ini harus ada 5 item tuh. Nah, masing-masing item ini di-scan tuh, tet. Memastikan barangnya nggak ada yang salah, nggak ada yang kurang, nggak ada yang kelebihan per transaksi. Udah selesai di-scanning, dia masuk ke sini untuk packaging. Gitu. Nah, itu kan dikumpulin terus, transaksi berjalan sampai let's say sehari ada 1.000 dari gudang ini sendiri gitu. Nah, itu kita pisahin tuh berdasarkan yang di pick up sama JNE, JNT, si cepat. Terus ada juga yang proses yang namanya instant delivery, yang itu kita duluin. Jadi itu transaksi-transaksi yang ordernya via Gojek dan Grab. Jadi itu kita duluin, kita masukin keranjang. Akhir hari biasa jam 7 jam 8 kita masuk ke sono yang namanya scanning outbound. Nah, dari sini di print manifest serah terima sama si cepat atau JNE, JNT, mereka ambil. Nah, ini barang-barangnya kebetulan si cepat. Finalnya berarti di sini nih. Ya, habis berarti itu ini udah terakhir. Ini udah siap dikirim. Ya. Ini siap dikirim. Nanti serah terima sama si cepat, dari sini mereka tanda tangan. Ini kan punya orang ya, brand orang ya? Iya. Berarti ini orangnya nitip di sini kantongnya ini? Kantongnya ya, jadi kita ada dua kalau proses packaging ini. Kalau ada brandingnya, mereka bisa kirim di sini. Ada juga yang nggak care ada brandingnya, jadi dalam hal itu biasa kita pakai app aja. Jadi yang penting kirim aja gitu ya? Ini ada kriteria barang khusus nggak sih yang bisa ditaruh di sini? Nggak ada ya, kebanyakan ya barang-barang e-commerce semua masuk ke kita. Gitu, berarti bebas aja? Bebas aja. Kalau keamanannya gimana Mas? Kayak kalau barangnya rusak atau hilang gitu? Jadi kita itu di cover dengan insurance oleh ada dua kriteria untuk keamanan. Satu, kelalaian gudang dan bencana alam. Bencana alam di cover oleh asuransi Sinarmas. Untuk semua gudang kita, kalau kelalaian gudang, pengiriman salah, barang hilang, barang rusak, itu kita cover 80% dari nilai jual. Yang tanggung jawab Prudibel ya? Prudibel, nanti kita bayar. Berarti misalnya nih Billionaire Project nih, naruh di sini 10.000 pieces. Terus banjir,
hilang semuanya, barangnya rusak, Ya. itu kita dapat gantinya apa? 80% dari seluruh nilai barang yang barang rusak tadi semua. Nilai barangnya itu nilai Jual. Nilai jual. Bukan nilai modal. Nah, makanya kenapa 80%? Karena kita asumsinya dari nilai jual. Marginnya 20%. Asumsi kita pukul rata semua margin 20%. Oh gitu. Oke. Ini Credible udah ada berapa sih dan di mana aja gudangnya? Jadi kalau dari sisi angka ya, kita ada total sekitar 80-an gudang Oh, yang udah aktif. 80. Iya, yang aktif mengirimkan barang dan penuh. Itu kira-kira kalau komposisinya distribusinya 60% itu di Jabodetabek, 30% itu di Pulau Jawa, 10%-nya lagi di luar Jawa kayak Makassar, Balikpapan, Palembang, Medan, Aceh dan lain. Kirain masih baru kayak di Jabodetabek gitu ya enggak? Ya, kita Udah udah mana-mana ya? lumayan distributed. Ini pertanyaan gue masih banyak sih, Mas. Apa kita duduk aja, Mas? Boleh. Silakan. Nah, Mas Dana, ini kan Credible ini sistemnya mitra ya. Betul. Cara gabung jadi mitranya itu gimana? Sebenarnya lumayan mudah ya, tinggal kita nggak charge any fee juga. Jadi kita tinggal masuk ke sistem kita, aplikasi kita, terus masuk isi forms. Nanti akan ada tim kita yang menghubungi verifikasi tempat, kita assess dulu biasa prosesnya. Begitu kita lihat dari lokasi, tipe lokasinya, berapa besar. Setelah itu menurut kita layak semua, baru kita interview yang ownernya. Keuntungannya apa tuh kalau misalnya kita udah jadi mitranya? Jadi gini, tipe bisnis modelnya sendiri ada dua tipe. Kalau lu misalnya punya tempat besar gitu ya, gudang. Kalau lu mau operate sendiri bisa, kalau lu mau kita yang operate juga bisa. Jadi kalau lu yang operate, lu dapat 80%. Oke. Dari semua yang kita dapat. Jadi kita kan charge ke customer berapa misalnya, yang tadi 3,5%, 80% itu buat lu, 20% untuk kita. Itu kalau gue apa tuh? Kalau lu yang operate sendiri, jadi operate lu yang sendiri. nyediakan orang-orangnya. Berarti gudangnya tetap pakai gudang ini, tapi gue bawa orang sendiri ke sini gitu. Bukan, ini sebagai lu bukan seller ya, lu bukan klien, lu just somebody ya, punya mau apply sebagai gudang. Oke. Nah, lu apply di kita, kemudian lu dapat 80% dari semua revenue yang kita dapat. Itu kalau yang operate. Ada juga opsi kedua, kalau lu males operate, gue cuma ada tempat, which is kayak gini nih exactly. Ini kita yang operate, tapi tempatnya tempat orang. Oke. Nah, itu lu dapat 30%. 30%. Sebagai penggantinya uang sewa. Tapi tipe modelnya adalah profit sharing. Jadi gini, kita nggak cuma bisa pakai jasanya si Credible doang, tapi kalau misalnya nih kalian punya rumah nggak kepake gudang gitu, atau ruko atau apa gitu ya, terus kalian kepikiran kayak, oh gue mau jadi mitra Credible, gue sewain gudang gue gitu. Dua opsi tadi, bisa kalian yang operate, orangnya dari kalian segala macem, kalian share untuk Credible-nya 20%, Betul. atau bisa kalian nyediain tempatnya doang, timnya semuanya operate-nya dari Credible, ya. Kalian dapat 30% ya. Itu kalau misalnya mereka jadi mitra, ada trainingnya nggak? Ada. Jadi lanjutin yang tadi, setelah assessment tadi, mereka akan melalui namanya probation dan training. Kita training dulu, terus kita probation selama 1 bulan, pastiin bahwa timnya bagus, on time, packagingnya rapi. Kalau selama sebulan itu mereka lolos, baru istilahnya kita go live kan. Jadi mereka bisa mendapatkan traffic dari publik gitu. Semua orang bisa request ke mereka. Jadi mitra-mitra Credible tadi dipastikan standarnya sama ya semua Credible ya? Yeah. Menarik banget ya. Lumayan kalau misalnya ada ruko-ruko nggak kepake gitu ya daripada nganggur ya. Lumayan. Oke, ini kan Credible ini kan makin lama pasti bakal makin besar nih Mas. Ya. Kira-kira goals-nya Credible ini sendiri apa sih? Jadi sekarang ini pun kita serving lebih dari 3.000 UKM. Per hari ini. Nah, kedepannya khususnya tahun ini kita ada 2 yang kita mau genjot tipe storage-nya. Satu memang yang cold storage. Jadi kalau misalnya Mas punya mau berbisnis, tadi kan baju ya. Kalau misalnya mulai berbisnis FMCG atau yogurt dan lain-lain, itu kita ada yang namanya cold storage juga. Kulkas segala macam, freezer dan chill. Semuanya. Oh, ada jadi, chill juga ya? Chill dan freezer itu sampai beku. Chill itu yang cuman adem segala, bahkan kosmetik bisa. Oke, yang kedua adalah lebih fresh. Jadi barang-barang yang komoditas lah, kayak bawang dan lain-lain. Sedikit berbeda dengan bisnis kita, tapi tipenya 2 tipe baru. Oke, jadi gimana kesannya? Tertarik nggak kira-kira? Gue jujur aja sih, gue amat sangat tertarik ya. Karena kalau dari gue nih pribadi nih ya, Mas, ini pribadi dari gue ya. Gue males keluar uang ratusan juta lagi buat nyewa gudang. Dan males ngurusin kalau timnya kegendutan, kalau karyawan terlalu banyak kan makin pusing ya. Jadi mending gue fokus ke marketing, sales, udah.
yang operate kayak gini mendingan Iya, dari bisa orang memperbesar lain aja. bisnis lu sendiri sebenarnya ya. Cuman nih kalau misalnya gue nih pengen pakai Crudable nih, gue ngobrolnya sama siapa? Ada nanti kalau lu mau nanya-nanya detail ya, teknis dan lain-lain, gue bisa panggilin tim marketing kita sih. Atau Mau. boleh gue ngobrol sekalian di video nggak biar orang ngerti juga yang nontonnya? Oh boleh boleh. Bisa ya? Gue panggilin sekarang aja ya. Oke. Oke. sip, Oke, ini abis ngobrol sama CEO-nya, kita harus ngobrol sama marketingnya juga nih biar tahu alur yang sebenarnya kayak gimana karena gue tertarik banget sih ini. Oke, ini gue udah sama Mbak Rere. Halo Mbak. Halo. Ini kan tadi gue udah ngobrol sama Mas Dana, cuman gue pengen nanya-nanya lagi yang detailnya kalau misalnya beneran mau pakai gudang Crudable nih gitu. Tapi sebelumnya ini kan gue baru lihat tadi kan gue baru muter-muter di sana kaos doang ya. Ini segala macam barang ya ternyata di sini ya. Iya, ini dari sarannya langsung kirim. Lihat deh. Ini ada kabel charger. Ini apaan? Itu kayak tong Kayak buat itol ya? iktol Oh iya. gitu. Terus ada sedotan. Iya, beragam sih di sini juga. Banyak banget ya. Ini ada. aman semua barang kalau banjir segala macam. Lokasinya Aman. tuh bebas banjir nggak sih Mbak? Ini kita apalagi di lantai atas ya, jadi udah pasti aman Oh sama iya, ini kan tadi banjir. kita naik lift ya. Lihat dong Mbak, ada barang apa aja yang unik-unik. Ini ada ya kayak Ada ini loh. kalau misalnya panas, Ada yang ini buat yang di handphone itu kan ya? buat ditaruh. Ini barang-barang kecil-kecil kayak gini tapi tetap aman Mbak. Maksudnya nggak bakal hilang nyelip 1-2 gitu. Enggak aman sih. Kan kita juga awalnya kan ada proses stock of 6 juga untuk perhitungan barangnya. Gitu. Tiap hari itu di sini bisa packing berapa banyak dan kirim berapa paket gitu sih Mbak? Sehari ini bisa 1000 sampai 2000 paket. 1000 sampai 2000 tiap Iya, hari. tiap hari gitu. Mungkin enaknya kita langsung ke sana aja yuk lihat barang-barangnya. Oh ini yang pas lagi di packing ya? Iya, ini pas lagi proses packingnya. Kalau lagi flash sale ini atau lagi peak season bisa 2 sampai 3 kali lipat sih per harinya untuk packing Oke. barang gitu. Tiap hari itu 1000 sampai 2000. Kalau misalnya lagi ada flash sale itu bisa sampai 3 kali lipatnya ya? Iya, Berarti benar. bisa sampai 10 ribuan. Bisa. Bisa tapi Bisa. di sini Kalau ngerjainnya. misalnya lagi tinggi kayak gitu, kita akan siapin manpowernya sih. Jadi Bisa nambah ya? bisa nambah gitu. Itu enaknya Crudable, join Crudable. Ekspedisinya pakai apa aja nih? Kalau ekspedisi kita hampir buka dari semua marketplace sih, kayak ada Hmm. JNE, JNT, Si Cepat, Wahana atau Gosen atau Grab pun kita buka gitu. Berarti bisa semua ekspedisi ya, nggak harus satu Enggak. merek gitu ya? Enggak, jadi emang kita buka untuk semua ekspedisi. Terakhir nih Mbak, kasih kita alasan kenapa kita harus pakai gudang Crudable. Oke, jadi kenapa kalian harus join Crudable? Karena kita akan bantu operasionalnya. Jadi kalian biar fokus aja sama marketing, sama sales, sama pengembangan produk. Jadi biar kalau misalnya urusan packing, kirim, dan simpen barang itu biar Crudable aja. Dan jangan lupa gudang kita juga tersebar di seluruh kota besar Indonesia. Itu ada sekitar 70 sekarang. Jadi kalian bisa manfaatin nih kalau misalnya mau buka cabang ataupun pingin expand ke tempat lain yang strategis tanpa harus bayar sewa karyawan, terus sewa tempat juga, ya itu solusinya Crudable sih. Gitu. Tuh, dengerin tuh. By the way ini kalau misalnya kalian seller mau naruh barang, kalian bisa juga taruh barang di gudang bintang Bintang, ya, iya, gudang ini benar, ya. gudang Nanti alamatnya gue taruh di description box di bawah. By the way, kita ada aplikasinya juga loh Mas, jadi biar gampang untuk milih gudangnya. Jadi langsung ke menu gudang aja. Ini aplikasinya Crudable ya? Iya, Bisa aplikasi download di Crudable. mana aja ini? Kita baru di Play Store sih. Play Store ya? Cuma kalau Oke. misalnya nggak punya Android bisa akses dashboard website kita. Oke. Gitu, ini list gudang Oh, kita kita. pilih gudang, Iya. terus kita pilih di sini ya? Mm-mm. Oh, oke. Jadi ini kan gudangnya ada banyak ya. Tadi kok nggak salah Mas Dana bilang sekitar 80-an ya? Ya, sekitar Jadi 80-an. kita bisa milih gudang mana yang paling dekat sama usaha kita biar kita mantaunya juga gampang. Terus buat cari gudang-gudangnya kalian download aplikasi Crudable di Play Store. Nanti di sini ada opsi buat milih gudang Iya. secara live. Betul. Oke, siap. Nanti aku pilih Mbak. Nanti aku Oke. kabarin ya. Thank Thank you you banget banget ya, ngobrol-ngobrolnya ya Mas Mbak ya. Arya. Nanti aku kabarin Siap. segera ya. Ditunggu. Siap. Mas Dana, thank you banget udah diajak ngobrol-ngobrol. Thank you. Kita nanti aku kabarin segera ya. Siap. Ini tadi udah dijelasin juga Oh, sama udah ya? Mbaknya, Mbak Rere. Oke, Jadi oke. aku akan kabari secepatnya. Oke. Thank you ya. Kalau ada pertanyaan, anytime. Siap, sukses buat Crudable. Thank you. Oke, setelah gue ngobrol banyak tadi, ini gue jadi kebayang sih benefit apa yang kita dapetin kalau misalnya kita pakai jasa Crudable buat gudang bisnis kita. Ini asli gue tertarik banget sih buat nyoba pakai di beberapa bisnis gue. Mungkin sebagai permulaan gue pengen coba di Billionaires Project dulu. Soalnya ini menurut gue kayak apa ya? Ini beneran memudahkan UMKM banget sih model bisnis gudang online kayak gini. Kita jadi nggak perlu lagi ngurus packing, terus kirim barang ke ekspedisi sendiri. Jadi kita terima beres aja, semua orderan diurusin sama Crudable. Kita sebagai penjual cuman fokus ke pengembangan bisnisnya aja. Itu udah menghemat waktu banget dan bikin kita lebih fokus jalanin bisnisnya. Jadi menurut gue ini win-win solution banget sih kalau kita pakai gudang online kayak gini. Nah, ini gue punya kabar baik.
buat kalian, kalau misalnya kalian tertarik nih pakai jasa Crudable kayak yang udah kita ngobrolin tadi, gue sempet ngobrol off cam sama CEO-nya tadi, Mas Dana, kita nggak nge-record. Gue nanya ke dia, bisa nggak sih kalau misalnya kita ngasih promo khusus buat penonton vlog gue gitu. Terus tadi mereka mengiyakan. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai jasa Crudable, kalian bisa pakai kode referral gue, Arif Crew. Gue tulis di sini, nanti kalian bisa dapetin saldo 60.000 buat coba-coba di awal sih, lumayan banget, dropshipper juga bisa. Oke, ini sekarang gue mau pulang, ngobrolin sama tim. Kalau misalnya emang cocok timnya semuanya barang Bill Pro, gue pindahin ke sini semua. Cari makan dulu